Jika kamu sedang mencari lensa untuk kamera Canon yang murah tapi sudah bisa autofocus, ini dia jawabannya. Dan ini adalah lensa Yongnuo 50mm f1,8. Lensa ini jadi salah satu lensa paling laris untuk para pengguna kamera Canon, khususnya untuk Canon DSLR dengan mounting EFS. Dan ini dia kelebihan dan kekurangan dari lensa Yongnuo 50mm f1,8. Pertama, harga murah. Jika saya perhatikan di e-commerce sepertinya ini lensa termurah untuk Canon dengan mounting EFS. Harga barunya di kisaran 1 jutaan saja dan harga bekasnya sekitaran 500 hingga 600 ribuan. Kedua, switch ke manual fokus. Meski murah, lensa Yongnuo 50mm f1,8 adalah lensa berjenis autofocus. Dan tentu saja seperti lensa autofocus yang lainnya, kita juga bisa menonaktifkan autofokusnya dan beralih ke manual fokus sesuai kebutuhan kita. Selektor autofokus ke manual fokusnya terdapat di bagian samping pada bodi lensa. Ring manual fokusnya yang ada di depan juga terasa sangat smooth dan ringan saat digunakan. Ini akan memudahkan kita untuk menentukan titik fokus saat menggunakan mode manual. Ketiga, bukaan lensa yang lebar. Aperture atau bukaan lensa di lensa ini adalah f1,8. Dengan bukaan lensa sebesar itu, ini akan membuat kita lebih mudah untuk menghasilkan gambar dengan efek bokeh atau efek blur di background. Aperture yang besar juga akan membuat gambar menjadi lebih terang, sehingga akan membantu saat mengambil gambar di area yang minim cahaya. Keempat, focal length yang cocok untuk foto model. Focal length 50mm di sensor berjenis APS-C pada kamera Canon akan sangat cocok digunakan untuk memotret model atau suatu gambar yang memiliki objek, misalnya motret kendaraan, hewan, makanan, atau foto dengan objek lainnya. Namun, focal length 50mm tidak akan bisa digunakan untuk selfie atau vlog, karena nantinya gambar akan terlalu ngezoom atau terlihat terlalu dekat. Setelah membahas kelebihan, lalu apa saja sih kekurangan dari lensa Yongnuo 50mm f1,8 untuk Canon ini? Ini dia beberapa kekurangannya. Pertama, autofocus lambat. Walau sebenarnya kecepatan autofocus juga dipengaruhi oleh kamera apa yang digunakan, namun lensa juga memegang peranan penting karena motor autofocusnya sendiri terdapat di bodi lensa. Jadi, motor fokus di lensa akan bekerja sesuai dengan perintah dari prosesor di dalam kamera. Jika lensa dan kamera bisa sama-sama bekerja dengan cepat, maka akan semakin cepat juga titik fokus yang didapatkan. Kedua, motor fokus berisik. Kekurangan kedua adalah motor fokusnya yang berisik akan sangat mengganggu, terutama ketika digunakan untuk merekam video. Karena suara motor fokus akan terekam ke video nantinya. Berikut contoh suara motor fokus yang ada di lensa Yongnuo ketika mencoba mendapatkan titik fokus objek. Kekurangan ketiga, wheel quality yang buruk. Saya pernah menggunakan lensa Yongnuo untuk kamera Sony yang reviewnya bisa kamu lihat di sini. Dan itu bodinya terbuat dari logam. Tapi beda dengan lensa Yongnuo 50mm f1,8 yang untuk Canon ini benar-benar terbuat dari plastik dan bahkan plastiknya terbilang ringkih. Jika terjatuh, besar kemungkinan bodinya akan retak bahkan pecah. Apalagi ketika terjatuh dari jarak yang cukup tinggi. Kesimpulannya, ini adalah lensa yang cocok untuk pemula dan pengguna kamera Canon yang punya budget yang minim untuk beli lensa. Saya tidak bisa berbicara lebih jauh seperti soal chromatic aberration, distorsi, flare, focus breathing, rolling shutter, dan sebagainya. Karena ini harganya terlalu murah, jadi kita tidak bisa berharap terlalu jauh. Sudah bisa menangkap gambar dengan tajam saja pun itu sudah bagus. Karena kalau soal ketajaman gambar, ini sudah lumayan oke.
Dan jika kamu punya budget yang gede, saya tidak akan merekomendasikan lensa ini. Mungkin kamu bisa melirik lensa dari Sigma atau bahkan dari Canon-nya itu sendiri. Dan itu saja untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya undur diri. Bye.